Baik, kembali lagi. Sekarang kita akan melanjutkan modul 6. Kita akan belajar tentang seeding dan faker pada Laravel. Pengertian seeding Laravel. Seeding pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data testing. Karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi kita. Misalnya pada saat kita membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian, pasti kita memerlukan beberapa contoh data yang kita input asal-asalan di tabel pegawai. Untuk contoh saja. Nah, di Laravel sudah ada yang namanya seeding. Dengan seeding, kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Apalagi misalnya jika ada banyak sekali data testing yang perlu kita input ke database. Pasti sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu kita. Sudah terbayangkan bagaimana kegunaan dari fitur seeding yang diberikan Laravel ini? Kita juga belajar tentang penggunaan library faker yang sudah diterapkan di Laravel. Penjelasannya kita bahas setelah membahas seeding terlebih dahulu. Di sini kita masih menggunakan project kuliah web yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita menggunakan database yang sudah ada dan tabel pegawai yang sudah kita buat pada tutorial membuat CRUD pada Laravel pada subbab judul sebelumnya. Atau jika teman-teman belum mempunyai database kuliah web dan tabel pegawai, silakan buat database dan tabel pegawai sesuai dengan yang sudah ada pada tutorial sebelumnya. Karena di sini kita akan membuat penginputan data testing ke tabel pegawai dengan menggunakan seeding dari Laravel. Kita langsung mulai. Pastikan dulu examnya dalam keadaan aktif. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Baik, kita tutup ini dulu semuanya. Oke, kita tutup dulu semuanya. Sekarang klik view, pilih terminal. Kemudian kita ketikkan, oh maaf ya, ini dari perpustakaan, ini salah dari kuliah web source-nya. Di kuliah web, di view, terminal, masih sebentar ya. Caranya gimana? Sebentar ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu di UNR. Ini salah ya. Oke, jadi tadi itu saya kembali dulu baru masuk lagi, saya tutup webnya. Oke, sekarang di webnya ketikkan perintah PHP Artisan spasi make ketik 2 seeder spasi pegawai
Seeder. Jadi kita tidak perlu dari command prompt, kita bisa langsung dari sini menggunakan terminal, kemudian tekan enter, maka seedernya sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita akan lihat lokasi seedernya itu ada di mana. Dia ada di menu database. Dia ada di menu database ya. Ini, kemudian seeder. Nah, ini. Sudah ada pegawai seeder. Oke, dia munculnya secara otomatis. Kemudian file yang sudah ada ini kita isi datanya. Di layar ini sudah ada use Illuminate database seeder. Di bagian atas sudah ada. Kemudian ada kelas itu. Sudah. Oke. Perhatikan di sini public function run, perintah untuk menginputkan data ke tabel pegawai. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan fungsinya run. Oke, untuk metode run, kita ketikkan script sebagai berikut. Tunggu, kita ketik labelnya dulu. Insert data ke tabel pegawai ya, di bagian seeder. Kemudian kita ketikkan db.2 tabel pegawai. Oke, tabel pegawai. Kemudian kita insert ya, lanjut insert, buka kurung, tambahkan apa namanya, arraynya, kemudian ini di bawahnya kita ketikkan dari pegawai underscore nama dengan Joni, kemudian pegawai underscore jabatan web designer, kemudian pegawai umur, (25), kemudian alamat, pegawai alamat ya, kemudian pegawai alamat, dan titik penjelasan Ctrl S. Oke, di bagian ini itu ada yang harus kita tambahkan, yaitu di kontrol. Sabar. Kita harus tambahkan ini.
beberapa pegawai. Pada metode run tersebut kita memerintahkan untuk testing data pegawai dengan nama jabatan web designer umur 25 dan alamatnya di dalam ke dalam pegawai shading dan kerja pada level. Maaf ya, ada atribut ID kecamatan dan pegawai. Edit dulu ya sesuai dengan yang ada dalam data pegawai. Sabar ya. Jadi di sini kita tambah lagi ID kecamatan, yang dua manajer pemberian pegawai isi makanya tidak usah pakai koma karena sudah selesai. Kemudian kita save dulu. Nah, ini ada yang error nih, ada yang error di bagian ID kecamatan. Enggak ya. Baik, jadi karena di sini ID kecamatannya itu tidak ada di tabel pegawai, jadi abaikan saja jika tidak ada. Terus, ada pegawai. Sabar ya. Nama jabatan oke. Di sini sudah save. Setelah itu kita jalankan dengan cara tuliskan perintah php artisan spasi db -2 set spasi berdasar 2 kali kelas semikolon pegawai shader. Sekarang kita pakai database shading complete successful. Oke, sudah berhasil dijalankan. Kemudian tinggal kita melakukan pengecekan di database. Kita sini kelas PHP-nya. Tunggu. Oke, kita lihat di web
bagi pegawai. Nah, ini Joni, web designer. Oke, jadi datanya sudah berhasil disimpan. Tadi kita menggunakan perintah seeder dengan membuat detail bahwa data seeder yang ingin kita jalankan adalah kelas atau file pegawai seeder.php. Jika kita menggunakan perintah seperti berikut, maka semua file seeder akan dijalankan. Jika kita menggunakan perintah seperti ini, php artisan, sorry. Aduh, maaf ya, saya sabar ya. Nah, jadi di sini kita pakai perintah php artisan db .2 set. Nah, kalau seperti ini maka semua file seeder akan dijalankan. Ini kita tidak akan menggunakannya. Sampai di sini teman-teman sudah paham yang dimaksudkan dari kegunaan fitur seeding dari Laravel, yaitu salah satunya untuk membuat data testing di database dengan mudah tanpa perlu menginput data secara manual ke database. Dengan cara ini bisa lebih efektif lagi jika misalnya kita melakukan 10 atau 100 data pegawai sebagai data testing. Kita bisa menerapkan perulangan for pada pegawai seeder yang tadi. Packer pada Laravel. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu Packer. Kalau udah kenal pasti teman-teman akan sering menggunakan library yang satu ini ketika membuat aplikasi. Packer adalah library PHP yang dibuat oleh Flying Police Zenitto. Packer merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Packer mampu menggenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Packer berguna untuk membuat contoh data-data. Misal kita memerlukan 20 data pegawai sebagai data testing di aplikasi yang sedang kita bangun, maka kita bisa menggunakan Packer. Packer akan menggenerate secara otomatis nama-nama pegawai. Nama pegawai yang digenerate oleh Packer pun bukan nama asal-asalan, datanya persis seperti data asli. Jadi, ibaratnya si Packer ini sudah menyediakan banyak sekali data untuk kita gunakan. Penasaran? Yuk langsung kita coba. Packer sendiri sebenarnya sudah diterapkan pada Laravel. Jadi kita tinggal memanggil dan langsung menggunakan kelas Packer ini saja. Dokumentasi lengkap tentang library PHP Packer ini bisa lihat melalui situs laravel.com. Penggunaan Packer, kita ambil contoh misalnya kita membuat 50 data pegawai yang akan kita jadikan sebagai data testing pada aplikasi yang sedang kita bangun. Dan sekarang kita akan membuat data pegawai dengan menggunakan Packer. Buka file seeder, pegawai seeder.php yang sudah kita buat sebelumnya, dan ketikkan script sebagai berikut. Kita buka Visual Studio Code. Oke, ini scriptnya. Lalu kita matikan dulu data yang lama. Script yang sebelumnya ini kita matikan karena kita matikan dulu. Karena kita akan menggunakan Packer.
Di sini kita tambahkan keterangan dulu. Insert data ke tabel pegawai. Menggunakan packer. Kemudian kita ketik db.2 tabel pegawai, kemudian insert buka kurung tutup kurung, kita tambahkan array ya, insert array, kita enter, kita mulai dari pegawai nama, kemudian kita taruh dengan tanda variabel packer. Oke, packer, kemudian kita kasih di sini adalah di namanya name. Oke, kemudian pegawai jabatan, pegawai, jangan sampai salah ketik ya, harus lighting. Packer, pegawai umur 9. Saya letakkan nilai antara nomor bit antara 25 sampai 40 tahun. Kemudian ada pegawai alamat, address, kemudian ada pegawai JK, paper, sabar ya, ini kita tidak pakai karena di sini di dunia strukturnya kita sudah mengaktifkan null, jadi tidak ada data yang diinputkan, maka dia akan menjadi null. Kita tidak usah pakai itu. Kemudian kalau tidak habis kita akhiri koma belakang. Nah, perhatikan di sini di variabel packer ini. Sini kita harus
deklarasikan dulu variabel PK sama dengan Packer untuk 2 create buka forum ID ada setiap belakang, kemudian kita buat perulangannya pakai for buka kurung tanda dolar, ini variabel i sama dengan 1 titik koma variabel i sama dengan 1 titik koma variabel i lebih kecil sama dengan 50, nanti sebentar saya jelaskan, titik koma variabel i plus kemudian di sini ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya di bagian belakang. Sebentar ya. Ini tutup kurung kurawalnya itu ada langsung. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kita lihat di bagian sini. Oke, kita tambahkan di bagian atas di user unit ini. Kita tambahkan use spasi Packer backslash factory. Oke, kemudian S Packer tipe Ctrl S, maka errornya itu akan hilang. Oke. Perhatikan sintaks di layar. Untuk menggunakan Packer, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menginisialisasi kelas Packer. Kita inisialisasi dulu, kemudian di bagian sini. Oke, dan di sini kita mengubahnya sebagai Packer. Ubah jadi Packer ini. Use Packer factory as Packer. Nah, kita ubah tulisannya jadi Packer agar ada lebih singkat. Kita tuliskan perintahnya. Kemudian kita simpan perintahnya ke dalam variabel Packer. Di sini kita simpan ke dalam variabel Packer. Di dalam parameter create bisa teman-teman isi kode negara sesuai dengan keinginan. Di sini yang kita isi menggunakan ID underscore ide besar, sehingga nantinya data-data yang diberikan oleh si Packer ini adalah data dari negara Indonesia. Misalnya nama-nama orang Indonesia. Kemudian kita menampilkan data-data nama yang disediakan oleh Packer. Kita baca lurus saja ya. Packer, kita bisa menggunakan perintah variabel Packer. Nah, diuraikan ke name, menampilkan data alamat, bisa menggunakan Packer address, jabatan bisa menggunakan Packer job title, dan pada bagian umur kita akan memberikan si Packer untuk menampilkan data angka dari 25 sampai 40 bagian sini. 25 sampai 40 yaitu Packer number between 25,40. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for sebanyak 50 kali agar si Packer ini menampilkan data sebanyak 50 kali. Ini perulangan sebanyak 50. Kalau mau 100 data ya kita tinggal ganti ini dengan 100. Sekarang coba kita jalankan dengan perintah php artisan, maka Packer akan membuatkan 50 data pegawai. Untuk data testing
dan terinput ke tabel pegawai. Ketik lagi perintah seedernya di bawah terminal PHP artisan db titik 2 sheet spasi plus sama dengan pegawai seeder. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita lihat di database-nya di pegawai. Nah, di sini sudah ada 50 data baru. Ya, hanya saja jenis kelaminnya itu belum ada. Nanti kita editnya itu secara manual. Seperti yang terlihat pada gambar tabel pegawai yang di sini, kita memiliki banyak data pegawai sekarang ya, walaupun tidak tahu jenis jabatan pegawai yang dibuat oleh si Faker. Yang penting kita telah tahu cara menggunakan dan kegunaan Faker di Laravel. Oke, sekian dulu tutorial tentang Faker. Kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya. Kita akan membuat pagination pada Laravel. Pada tutorial ini, sesuai dengan ini, pada Laravel, kita akan belajar membuat penomoran halaman atau pagination pada Laravel. Pagination berguna untuk membuat penomoran halaman. Misalnya kita memiliki banyak kata-kata, ada 200, maka saat data tersebut tampil pada website atau aplikasi yang kita buat, pasti akan terlalu panjang ke bawah. Disinilah kita memerlukan definition atau penomoran halaman. Jadi, kita bisa mengatur jumlah row data yang kita ingin tampilkan. Dan selebihnya akan dipisah-pisah menjadi beberapa halaman. Contoh yang kalian lihat di layar, kita akan menampilkan datanya dulu. Kita buka Visual Studio Code, kemudian ketikkan PHP artisan server. Oke, sudah jarang, kemudian coba kita tampilkan. Coba kita tampilkan, kita kelas pegawai. Nah, ini banyak sekali. Sekarang kita akan tinggal mencari beberapa halaman. Nanti jumlah halamannya akan otomatis dibuat tergantung berapa jumlah data dan berapa row data yang ingin ditampilkan pada halamannya. Membuat pagination pada Laravel. Di sini kita akan membuat contoh dengan menampilkan data dari database. Baru kita akan belajar membuat pagination dengan Laravel. Untuk tutorial menampilkan data dari database dengan Laravel sudah kita pelajari pada tutorial CRUD Laravel di sebelumnya. Untuk menampilkan data sebanyak ini, kita lihat di bagian pegawai controller di Visual Studio Code. Nah, untuk tampil datanya ada di function index, public function index, db juga tabel pegawai, dan seterusnya. Dan ini adalah script untuk menampilkan di bagian mana ya? Sebentar. Index.
Untuk tambah datanya ada di fungsi index. Sekarang kita akan menambahkan script di bagian akhir, di bagian sebentar ya. Perhatikan script di layar. Nah, di sini ada bagian 10 ini saya pakai 10 data dulu. Di sini kita tidak pakai get karena kita tidak mau dia menampilkan semua data. Kita hanya mau menampilkan 10 data saja. Angka 10 dimaksud untuk menentukan untuk membuat pagination yang masing-masing halamannya akan menampilkan 10 row data, dan terakhir kita passing ke view index. Setelah itu kita simpan, Ctrl S, kemudian kita akan buka di halaman di index.d.php. Pada bagian ini kita menambahkan script style pada bagian bawah body. Style, text, CSS, titik, pagination, enter, titik dulu, di arah ke kiri, kemudian paste, style, type, margin, lima, kemudian kita akhiri stylenya. Kemudian kita tambahkan di bagian bawah, di bagian akhir tabel, tambahkan bawah, kemudian halaman, tanda kurung double, variabel pegawai, page, oke. Dia menampilkan halaman yang sedang aktif. Kemudian datanya. Ada berapa variabel pegawai,
total, kemudian data peralaman, pegawai, package, kemudian kita tambahkan bar, setelah itu tambahkan variabel pegawai, links, ukuran. Jadi kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Data yang tampil adalah 1 sampai 10 sesuai dengan yang kita masukkan. Tetapi di sini ada error sebenarnya terkerapnya. Ini kita perlu mengeditnya. Kita buka di database. Kita buka di ini. Di sini laravel.com pagination, tanda pagar using Bootstrap, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita harus menambahkan script untuk kelas ini, apps provider. Kita buka di sini. Kemudian provider, kemudian klik di app service provider. Nah, di sini kita tambahkan kita tambahkan ini association paginator, kita letakkan di bagian bawah, Ctrl S, kemudian kita tambahkan di bagian ini, copy ini. Sudah kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Oke, ini kenapa ya?
Mana kan? BR Mana Mega? baik, jadi yang errornya tadi ada di sini. Kemudian dari kelas sudah jadi. Maka dia akan menampilkan jumlah halaman yang kita inginkan. Membuat pencarian pada Laravel. Jika teman-teman mengikuti tutorial Laravel pada di sini kita telah untuk melanjutkan materi Laravel. Pada tutorial ini kita akan membuat pencarian data pada Laravel. Form pencarian yang akan kita buat membuat pencarian data pada Laravel. Oke, langsung saja. Untuk membuat pencarian menggunakan Laravel, kita membutuhkan 2 buah root dan 2 buah method. Oke, kita buka Visual Studio Code. Jadi di sini sudah ada di sini kita akan menambahkan sejarah yang menerima pendaftaran. Mega, ini punya mana nih? Kira punya. Kenapa? cari. Sore era sama kira punya mana? Ya, seperti ini ya. Kita lihat ini ada kesalahan. Jadi indeks. Bebas Hanya cari, dan ini untuk menampilkan data berdasarkan hasil pencarian kalian di atas ini secara keseluruhan. Perhatikan root di layar. Kita akan menampilkan semua data pegawai. Kita juga akan membuat semua pencarian pada metode indeks dan pada root. Kita akan menjadikan metode cari sebagai metode yang menangani data pencarian yang dikirim dari form pencarian yang dikirim dari metode indeks. Oke, saya rasa teman-teman sudah familiar dengan root method control view pada Laravel. Karena sudah berulang-ulang kali kita bahas pada tutorial sebelumnya. Kemudian buat sebuah controller, pegawai controller, kita tidak perlu membuat lagi karena memang pegawai controllernya sudah ada. Kemudian kita lihat di bagian function index sudah ada. Sebentar ya. Di pegawai controller, ini untuk menampilkan 10 data ya.
Kemudian kita akan membuat lagi sebuah fungsi baru. Yaitu kita akan ketikkan public cari, dia akan tangkap data. Jadi dia akan tangkap data. Terus keterangan menangkap data pencarian. Ini berisi variabel cari sama dengan variabel request diuraikan ke cari. Titik 2. Jadi dari form akan ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam variabel request. Nah, kemudian variabel request ini akan diuraikan cari. Cari ini berdasarkan name dari form yang bagian cari. Nah, hasilnya itu disimpan di dalam variabel cari. Kemudian kita membuat lagi script baru yang fungsinya untuk mengambil data dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data. Oke, kita ketikkan scriptnya. Variabel pegawai sama dengan db tabel buka kurung pegawai seperti ini, where select bintang where pegawai nama like apa begitu. Like ini kita kasih tanda ketik juga, kemudian kita tambahkan persen titik variabel cari titik tanda petik persen tanda petik. Seperti ini. Kemudian kita ketik Pujinet akhiri dengan titik koma. Kemudian di bawah dia akan return return ini sama dengan bagian ini. Buka file index koma array pegawai dia akan mengirim ke variabel pegawai. Oke, ini select bintang from pegawai, where pegawai nama, where nama pegawai ini sama dengan persen cari. Cari berarti dia mencari data, kiri kanannya bebas. Jadi misalkan Stikom Uyarindo, kita ketikkan Uyarindo saja bisa,
bisa Stikom bisa di Genet, kemudian dia akan menampilkan pada halaman tertentu, kemudian dia view index, dia akan mereturn index dengan mengirimkan hasil pencarian yang sudah disimpan di dalam variabel pegawai dikirim ke index depan. Oke, file kita save all. Seperti yang sudah kita tetapkan pada root, ada dua buah metode yang akan kita gunakan, yaitu metode yang akan menampilkan data pegawai yang belum diproses dan metode cari yang melakukan proses pencarian data dan menampilkan datanya kembali. Jadi metode index itu untuk menampilkan data secara keseluruhan, metode cari berfungsi untuk mencari data, kemudian mengirim kembali ke view. Karena pada metode index kita menampilkan data pegawai ke view index, maka sekarang kita akan buat view dengan nama index.blade.php. Nah, kita sudah buat kan view index.blade.php ini. Sebentar ya, saya buka filenya. Index.blade.php. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan form untuk pencarian. Oke, kita lihat dulu. Kita menambahkan di bagian atas tabel. Oke, cari data pegawai. Oke, tambahkan form actionnya itu dia akan menjalankan root pegawai. Ini kan juga ada sensorin Cari, dia akan menambah metodenya adalah kemudian kita tambahkan sebuah form input. Name-nya adalah cari, kemudian tipenya adalah text. Enter ya di sini. Text. Kemudian placeholder-nya. Misalkan kita tambahkan required sini kita tambahkan cari kemudian kita tambahkan tutup sip di bagian belakang, input satu lagi untuk tipenya adalah satu. Oke, Ctrl S seperti ini. Sekarang perhatikan, jadi proses pencariannya itu seperti ini. Pada saat kita memasukkan data pencariannya pada sebuah input cari ini di kolom cari, nah kita klik submit, maka dia akan membuka pegawai cari. Nah, sekarang di web
dia akan membuka pegawai controller dan metode cari. Kita buka pegawai controller dengan metode cari. Nah, dia menangkap tadi. Menangkap apa? Menangkap cari. Nah, ini kan ada get. Dia menangkap yang dikirim. Dia mengirim name-nya adalah cari. Berarti nilai yang dimasukkan ke dalam input ini dengan nama cari akan ditangkap di controller cari ditangkap. Kemudian akan dilakukan proses query, yaitu select bintang from pegawai where nama pegawai sama dengan yang kita inputkan di form depan tadi, input name-nya cari. Setelah ditemukan maka akan dikirim kembali ke view index. Jadi untuk ditampilkan. Nah, sekarang kita coba testing. Kita jalankan dulu PHP Artisan. Ini satu angkat apa? Ini kamar. Dia gitu. Oh. Jadi dia sih. Mengalu jauh yang menyarankan kan. Sudah tinggal berpikir bisa ditambah lagi. Oke, kita coba PHP Artisan set modulus. Oh, betul sih apa? Oke, sekarang kita buka. Nah, ini sudah jadi. Kita cari misalkan namanya koalisi. Kita cari. Nah, di sini sudah tersedia. Kita cari nah, menggunakan Bootstrap di Laravel. Pada tutorial Laravel ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Bootstrap di Laravel. Dengan cara pertama, kita harus menambahkan CSS dan JS di project Laravel kita. Nah, cara menghubungkannya adalah kita letakkan file JSS dan CSS di dalam folder public di dalam project Laravel kita. Kita buka di dalam htdocs. Kemudian Jangan. dalam file nah, ini belum ada folder CSS dan maaf ya Pak, tadi tuh suaranya keren. Kita buat oh my god, salah, maaf. Kita harus new folder CSS dan JS. Kemudian kita akan buka file. Silakan kita buka sekarang. Gitu ya. Saya connect video. Apa sih? Oh, internet dan juga tidak bisa secara membuat dia semua. Ya, bagi Mega me connect lu pun.
Kata Sandi. N besar, Mega kecil. 3 sama huruf kecil semua. Gitu kan program offline. 04 0700. Bisa online. Kayaknya susah sambung. Terserah lu bikin password apa, harus gitu kasih tahu lu di password apa. Minimal 8 karakter. Oke. Nah, buka Baru di dijelaskan sih sini. dulu bikin apa ini tuh. Buka. Get Mau paham kalau penjelasan Sanskrit ya bikin. Iya, tuh bikin apa di sini. Nggak tahu ya. Mantap, mantap, salah tuh. Word. Ini aku sambung papan kita ini sampai berapa tahun basket ini. Bisa. Beda dengan Pak yang ganteng, Pak ini siapa? Lu kasih tahu tuh sampai yang ini bagian ini apa set. Ini juga yang di desktop. Dan sini ada CSS. Bukan CSS. Kalau Apa salah lu? Bisa sampai begini. Ini juga main gini. Ini kalau kita goyang ini piamin. Sebarat. Dia suka siang, offline, kontrata pakai oh tuh, offline. Min. Aduh, maaf. Oke, sekarang kita Oh, lu teruskan ini ke biasa. Lu teruskan ini ke biasa. Bentar, apa tuh? Hah? Ini nih jatuh. Aduh, piren. Buat Supaya dia lihat tuh. Kok isi di IP apa dan itu? Dita. Dita. Kirim. Sudah. Baik, kasih aktif WA chatting. Oke, jadi sekarang kita pilih file, save file. Oke, sekarang kita jalankan PHP. Save. Nah, kita buka, refresh. Nah,
Nah, ini bootstrapnya sudah jadi. Di sini sudah berubah dengan tampilan yang lebih bagus. Sekarang kita tinggal mempercantik isi yang lain ini. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita buat Pas Ethernet sudah. Oke, kita pilih. Line bootstrap. Kita pilih. Kita pakai kontainer. Dia sampai tenggelam toh. Dia sampai tenggelam, dia menyelam. Dia sampai tenggelam, menyelam sampai tenggelam. Dia sulu. Menyelam terlalu dalam. Dia tenggelam. Menyelam. Dia tenggelam di rasa yang dia tenggelam sampai hilang. Jadi kalau ditemukan sudah apa di kedalaman 800 berapa? 800. Mega aman kok, umur rasa nih mega. Jadi itu ambil kok. Oke. Hah? Sorry, sahabat memang dari dulu saya ada rasa. VCD ya. Saya tambahin. Waduh, tapi untuk lu makan apa? Ini mega sama. Ini kan ada teks. Coba satu sampai bukan Kevin dia. Bukan Kevin. Nah, ini sudah berada di tengah. Kita akan membuat tabel ini menjadi lebih bagus. Kita lihat di bagian tabel. Ini bikin pacar ini. Bukan dua orang tidak. Di bagian tabel. Padahal kecil. Dua orang. Kita lihat sel. Itu yang bukan dua tiga orang sih. Kopi peletakan di Baru, pengen lu bilang yang dari matanya ada. kita pakai tabel yang ukurannya kecil. Pengen lu bilang usaha Tabel over SM. SM itu artinya small. Padahal dia punya yang dari matanya itu sih kan. Ya sabar ya. Kita lihat dulu. Nah, jadinya seperti ini, dia tuh lebih rapi. Tabel yang ukurannya sedang ada SM, ada MD. MD itu medium ya, ada LG itu large. Kalau kita pakai large itu maka tabelnya itu besar. Kita pakai yang SM semua. Kemudian kalian juga bisa kombinasi dengan yang lainnya. Bisa keseluruhan warna. Untuk bagian sebelah aku saya ganti dengan tanda. Kaan Doni ketua macam terus nih. Soalnya menetap di dapat. Giliran nanti orang datang ambil proposal dari Maya. Hari ini pusing. Kayak sukses Barjo
info biru, warning kuning, danger merah, dark light. Jadi kalian bisa pakai ini. Kita pakai link tadi kan. Nah sekarang kita tambahkan screen di bagian aduh no. Supas. Dia ulang kembali dari awal. Jadi ini adalah tampilannya. Coba kita tes dulu. Maka daerah di research di view edit outlet ada salah di sini. Jadi that di bagian alamat ini pegawai alamat selesai. Sudah jadi di sini misalkan kita ganti nomor 50. Kita coba sini yang mana masih Firman Bata umur 47. Simpan. Nah di sini sudah terubah, kita hapus. Sudah jadi ini adalah modul 6 saya. Sekian, terima kasih.